Oh, balik putar aku mana? Woi. Waras. Iya, apa bulannya, Pak? Aja. Putar ora? Jaga, Ben, jaga. Aja anu. Anu be, tomongi be. Domongi aja gue. Putar. Aja anu. Jaman-jaman. Ayo sekarang dibahas apa hukumnya? Apa hukumnya orang mati, orang modiar, orang meninggal, orang almarhum, orang wafat? Apa hukumnya? Anda menolak kematian sang jenazah tersebut untuk dimakamkan. Kok lama-lama saya lebih menghargai binatang ya daripada kalian ya? Masa Anda menguburkan anjing, monyet, babi aja sakarmu dewe? Kenapa kamu menguburkan manusia aja kau tolak? Diusir-usir. Apakah begini kalian menjadi seorang manusia? Terus topik hari ini apa? Ya ini Pak Windu. Topik pada malam ini adalah bangkai anjing itu ternyata lebih berharga ketimbang jenazah manusia. Ya sekarang sudah muncul manusia-manusia yang sok Tuhan, sok bertuhan. Ya. Jadi ini sekarang sudah mulai lahir manusia-manusia bener fix yang sifat dan kelakuannya seperti Dajjal. Sehingga manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan begitu sempurnanya ketimbang makhluk-makhluk yang lain, ternyata bangkainya zaman sekarang tidak laku. Ini. Sekarang pertanyaannya, apa hukumnya? Apa hukumnya? Ayo, mau bicara masalah agama, ayo bicara agama sekarang. Saya mau lagi getol bicara masalah agama. Ya? Ayo. Itu yang kiai-kiai, yang ustadz-ustadz, ulama-ulama diedukasi masalah ini. Ya, para alim ulama. Ini edukasi hukumnya apa ini kiai? Ini hukumnya apa Ustadz? Ini penting sekali. Ya. Izin dibagikan Gus, ya dibagikan saja. Bila perlu sebanyak-banyaknya. Anda harus bagikan ini, edukasi ini penting sekali. Supaya banyak manusia-manusia yang tersesat. Ya. Saya berpikir tadi yang saya ketik, yang saya tulis judulnya seperti itu. Ternyata bangkai anjing, babi, monyet itu lebih berharga ketimbang jenazah manusia yang sudah almarhum, sudah meninggal. Terus apa yang mau dibahas hari ini? Yang mau dibahas hari ini adalah bangkai anjing lebih terhormat ketimbang jenazah almarhum manusia. Ini penting sekali, ini juga harus dibahas. Dan ini kalau Anda mau bagikan. Ya, kita minta sharing kepada kiai, ustadz, para ulama, ya, untuk ikut mengedukasi. Kenapa yai, kenapa ustadz, manusia meninggal sekarang tidak terhormat, lebih terhormat anjing dan babi. Batukku panas. Ayo, apa hukumnya? Ayo, ada yang merasa sok pintar, yang katanya pintar ngaji, pintar agama, segala macam, yang punya kunci surga, yang punya surga. Sekarang bicarakan apa hukumnya? Saya tanya sama Anda. Tahu nggak hukumnya apa? Ojo kadang-kadang ini aku ngakune dadi bajingan, kowe nembake kon bahas masalah agama. Saiki aku tak dadi kiai bengi iki. Ngomong saiki masalah agama. Wah, aja ngremehke santri beleng kaya aku. Jangkrik iki ngomong sing munafik yang suka pegang kunci surga dan lain-lain itu. Sudah saatnya kalian sekarang bicara agama sama saya. Bila perlu semua nanti tak bacakan, dibagikan semua kiai ustadz, kadrun itu yang sok. Sekarang bahas masalah agama sama saya. Apa hukumnya jenazah itu? Temanya udah jelas bahwa bangkai anjing lebih terhormat
ketimbang jenazah manusia yang mau dimakamkan ditolak. Jangan saya pas saat menjadi seorang bajingan, jangan saya pas menjadi seorang dajjal, kamu nembak mau tanya tentang agama, bicara tentang agama. Sekarang kamu bicara tentang agama. Mumpung saya lagi emosi. Jangan diputar-putar, jangan digiring-giring, jangan di. Sudah tahu saya di sini sebagai figur bajingan, bukan sebagai figur ustadz. Tak lepas peci nih, ayo. Peci saya lepas nih, tetap ganteng tuh. Jangan saya pas jadi dajjal kamu seolah-olah nanya tentang agama. Sekarang hukumnya apa? Saya tanya tentang agama. Jelaskan sama saya. Bisa tidak di sini? Jangan cuma ngintip saja. Jangan sampai ngintip saja. Ada jenazah ditolak, ngakunya orang Islam. Sekarang orang Islam meninggal, jenazah ditolak. Lebih terhormat anjing yang dimakamkan, atau babi atau monyet. Ya. Allah itu menciptakan makhluk, diantaranya adalah manusia. Allah itu ciptakan bangsa. Salah satunya bangsa itu adalah bangsa manusia, yang lebih terhormat dari bangsa yang lain. Sekarang apa yang terjadi? Mayatnya dikuburkan pun ditolak. Sedangkan kau menguburkan anjing, menguburkan babi, nggak ada menolak. Loh, inilah. Sekarang saya tanya, apa hukumnya? Sekarang apa hukumnya? Kalian-kalian yang pegang kunci surga, kalian-kalian yang merasa beragama, kalian-kalian yang merasa punya Tuhan, kalian yang merasa Tuhan itu adalah babu Anda. Kadang-kadang begitu. Anda menganggap Tuhan itu pesuruh kamu. Apa-apa minta sama Tuhan, mau ke sana minta sama Tuhan, yang satu belum dikabulkan sudah minta lagi, nyuruh-nyuruh Tuhan untuk ngabulkan. Lo pikir Tuhan itu babu? Loh, kalau ngaku bajingan kok ada dakwah. Sekarang saya jadi kiai. Bingung kalian? Kemarin saya jadi dokter. Dokter sedokter-dokternya di seluruh dunia. Harusnya kalian kasih masukan sama saya, apa hukumnya? Gak perlu ngalor ngidul. Harusnya kalian bilang apa hukumnya. Secara syariat Islam seperti apa? Anda kasih tahu saya. Kalau Anda tidak ngerti, saya kasih penjelasan. Takkan lagi sih dek. Aku bicara masalah preman, kaleng-kaleng, bajingan. Saya ini ngaku sebagai dajjal. Kamu nembak suruh bicara agama. Saya suruh ceramah agama. Sekarang saya bicara. Sekarang hari ini, malam ini saya jadi kiai. Kiai sekiai-kiainya. Bicara agama sekarang. Karena tidak mungkin ini kiai beneran nyampein seperti ini. Biar saya yang menyampaikan. Bisa tidak menjelaskan tentang agama? Apa hukumnya itu? Video bias, walaupun yang meninggal itu karena virus corona bakalan menular, jadi nggak usah takut. Karena apa hukumnya? Saya tanya. Ada yang bisa nggak? Karena Anda merasa tidak bisa menjawab, bagikan. Cari orang-orang yang pintar yang bisa menjawab. Apa hukumnya? Menguburkan binatang, bangkai binatang, anjing binatang, manusia yang dimakamkan, apa hukumnya? Saya tanya, soalnya saya orang goblok. Kalau saya orang goblok tanya begini nggak ada yang jawab, biasanya yang jadi orang pintar sekarang tak balik. Heran ya. Apa hukumnya saya tanya? Kenapa bangkai anjing dan bangkai babi itu lebih terhormat ketimbang bangkai manusia? Sultan mah bebas mau ngomong apa saja. Ya nggak bisa jawab. Anda nggak bisa jawab. Satupun komentar di sini saya baca, di sini saya simak, tidak ada yang bisa jawab apa hukumnya jenazah
orang meninggal itu dimakamkan? Dan apa hukumnya anjing babi juga dimakamkan? Gak ada yang bisa jawab. Saya pun pura-pura jadi orang goblok pun gak ada orang pintar di sini yang mampir untuk menjelaskan. Miris sekali manusia zaman sekarang. Hanya pandainya bacot-bacotan di media sosial, tapi untuk edukasi tidak mau. Tidak paham. Kalau ada orang baik, edukasi yang baik. Kasih orang yang nggak tahu, kasih tahu. Itu gunanya media sosial untuk media dakwah. Dakwah itu tidak harus Anda bicara agama. Dakwah itu Anda membicarakan sebuah kebaikan. Memerangi kezaliman. Itu juga bagian daripada dakwah. Itu juga bagian daripada syiar. Itu bukan bagian daripada jihad. Kau pikir kalau orang dakwah itu, orang jihad itu cuma bicara delemeng aja masalah agama, masalah ayat, masalah dalil, masalah tafsir. Tidak semua seperti itu kawan. Saya hadir di sini berbicara sesuai dengan layaknya bahasa orang umum masyarakat. Saya kalau bicara ayat di sini sama bicarakan dalil, kowe gak mudeng. Aku nak ngomong kayak wong santri-santri, kayak ustad, kayak sing ngomongnya Arab-Arab. Ma iku opo al kalamu, ya iku kalam, walabdu ya iku lafat, bla 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 bla. Kan ora mudeng, mulane aku nganggo ngomong bahasa bloto suko. Tapi jangan juga nanti ada orang dakwah bloto suko kayak gini, bloto suko omongane, malah kowe nyinyir bukan enggak ngambil ilmunya. Malah nyaris kamu di sini menghujat, di segiliran ditanya kamu sok pintar tentang agama, di saat kamu ditanya apa hukumnya, kamu tidak paham. Yang gede listriknya lagi mati. Gak ada yang bisa jawab sampai sekarang. Sampai detik ini gak ada yang bisa komentar jawab apa hukumnya jenazah manusia itu dimakamkan, harus dikuburkan. Sesuai dengan cara anjing babi atau sesuai dengan syariat Islam. Lu ngakunya orang Islam. Kalau nggak bisa jawab di sini, lu bagiin semua. Tanya sama ustadz-ustadz. Kamu bagikan live ini kepada grup-grup dakwah. Entah grup dakwah yang katanya ada grup dakwah bagian hitam, yang sana ada bagian putih. Atau kalian bagikan ke Hindu, ke gereja, ke semua agama yang ada di seluruh dunia. Ada yang bisa jawab tidak? Sesek saya melihat tingkah laku manusia seperti sengkuni semua, sok-sokan berbuat baik, tetapi faktanya Anda tidak bisa melakukan hal yang baik. Manis-manis bicaranya seperti madu, tetapi dalam kehidupan nyata faktanya kamu pahit, tidak berguna sama sekali. Sehingga orang meninggal menjadi mayat pun kamu tak mengerti apa hukumnya. Ini kan ngawur semua. Kayak begitu kok kalau ngomong kok sok-sokan. Gak ada yang bisa jawab. Apa Anda sudah terlalu pintar, bahkan Anda sudah malas belajar lagi. Pada saat tunggu nih Ustadz, Kiai, orang-orang yang ngakunya punya surga. Saya pengen tanya makanya. Saya jadi orang goblok sekarang. Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya pakai peci lagi. Saya jadi preman sekarang. Ada yang bisa jawab tidak? Bro, ngilmu kuwi kudu kanggo modal, kanggo pondasi untuk ngelakoni urip ning dunya. Duwe ilmu ora mbok simpen karepe dhewe. Punya ilmu bukan untuk senjata kamu berperang untuk menghinakan manusia yang lainnya. Sekarang ilmumu sudah sampai mana sehingga ada jenazah, ada mayat, kamu tolak dan kamu tidak ngerti hukumnya. Dulu kamu belajar ngaji di mana? Kalau dulu kamu mondok di mana? Kalau dulu kamu sekolah, kamu lulus atau tidak?
Lah kok kowe kok kalah karo aku malahan? Wong aku ora sekolah. Aku yo pas-pasan. Utekku ya cuman sakmene, gedene padha kaya punya asu. Hah? Ayo. Kalau Anda masih tidak bisa jawab, kalian bagikan live ini ke sana. Ke grup-grup yang punya kunci surga. Biar dijawab di sini. Apa hukumnya memakamkan mayat yang sudah mati? Dan apa hukumnya anjing, bangkai, babi itu dimakamkan, itu hukumnya apa? Bicara hukum Islam enggak tahu. Tapi orang Islam ngakunya. Bikin jengkel saja kalian. Ini kan sangat menyesakkan sekali. Lebih sakit, ini sesek. Napas saya sesek. Lebih sesek saya kena corona. Marah saya. Saya butuh jawabannya. Saya tunggu sampai 20 menit. Ada yang bisa komentar di sini, saya bacakan apa hukumnya. Mayat sudah mati, mayat manusia itu sudah mati, apa hukumnya secara syariat bagaimana? Dan apa hukumnya bangkai anjing babi dimakamkan lebih terhormat ketimbang manusia? Saya tunggu nih 20 menit. Kalau masih tidak ada yang bisa jawab, terpaksa saya tutup live-nya. Lo kalau lagi urusan politik bicarain bully-bulian, bacot-bacotan di media sosial, pintar sekali kamu. Agama kau jadikan tameng, agama kau jadikan senjata untuk memerangi, untuk menghabisi orang. Sekarang giliran ditanya hukumnya apa, kalian pada pelongo-pelongo, nggak ada yang bisa jawab. Nggak bisa jawab. Saya kasih waktu 20 menit. 10 menit lagi. Apa perlu saya ambilin kitab? Nih, kamu belajar pakai kitab dulu. Saya ambilin kitab, saya banyak kitab. Nih, saya ambil sedikit dulu kitab ini. Kamu kitab yang mana? Kamu kitab yang mana? Mau kitab yang mana kamu? Mau ambil Al-Quran semua? Ambil yang mana? Ini kitab untuk belajar, bukan untuk begini. Bukan untuk mubalah-mubalahan, untuk menghancurkan orang. Bukan untuk perang, bukan untuk lempar-lemparan kitab-kitab ini. Paham gak maksud saya? Itu orang-orang yang merasa punya kunci surga. Ini kitab, bukan buat ini. Ayo mubahalah, siapa yang mati? Kamu apa saya? Mubahalah. Bukan ini kitab ini. Kamu pelajari dulu nih kitab ini. Banyak, saya masih ada banyak. Ada 2 lemari kitab. Jangan kau pikir kalau saya jadi dajjal, kamu suka nantang-nantang bicara agama. Sekarang saya tanya agama, apa hukumnya saja orang mati. Kamu tidak paham. Nyesek saya. Nyaris gak ada komentar di sini. Satu pun tidak ada komentar di sini. Dari 400 lebih manusia yang nonton. Ya katanya mereka biasanya suka nyinyir, suka bicara ilmu, suka perang dengan topeng agama yang gue pakai untuk menghujat orang, untuk menghakimi orang. Satu pun tidak ada yang komentar di sini. Desak saya. Bisa tidak? Jangan pikir kalau saya tidak bicara agama, kamu bully orang dengan pakai topeng agama untuk menghakimi manusia. Ini kamu selesaikan ini. Kalau kamu tidak paham, belajar. Saya tanya makanya. Saya tanya karena saya goblok, karena saya bodoh.
Kalau kalian sudah merasa bodoh semua, biar saya menjadi orang pinter malam ini. Biar saya jadi ulama malam ini. Biar saya jadi kiai malam ini. Biar saya jadi ustadz malam ini. Jengkel juga sih. Saya muncul di media sosial untuk kebangsaan. Bukan sebagai ulama, bukan sebagai kiai, bukan sebagai ustadz. Tapi banyak di luar sana sok-sokan menjadi ustadz mondok tidak pernah, kiai tidak punya alat, ayat-ayat tidak paham, dalil nggak ngerti. Sekarang bicara soal agama, menyerang ini agama, politik pakai agama, nyerangnya untuk menghakimi orang, untuk memusuhi orang. Hidupmu sudah terbalik-balik bro sebagai manusia. Sok pinter. Kamu tahu nggak, Dajjal itu lebih fasih, lebih hatam Al-Quran. Dalam waktu singkat dia bisa menghatamkan 30 juz. Itu Dajjal. Bicaranya fasih sekali. Harkat bacaannya pun a'udzubillah fasih sekali. Masya Allah. Itu Dajjal. Dajjal bisa mengobati semua orang-orang yang sakit sehingga orang meninggal pun bisa dihidupkan lagi. Itu Dajjal. Sehingga manusia menjadi babunya Dajjal. Banyak orang menjadi pengikutnya Dajjal. Lelah saya. Lu bacot-bacotan di media sosial, lu berperang, dikit-dikit pakai agama, dikit-dikit pakai agama untuk menghakimi orang, lu untuk membodoh-bodohi orang pakai agama, lu untuk politik-politikan ngakalin agama. Masya Allah, kelakuanmu bro. Saya ngomong mah bebas, saya sultan. Oh saya raja, raja di raja saya, king of the king kong. Kerungu king kong irang kena. Wes, kan kapok sisan gue. Sultan mah bebas mau ngomong apa. Toh gue bukan ustadz, toh gue bukan ulama, toh gue bukan politisi, toh saya bukan dewan, toh saya bukan pejabat, saya masyarakat biasa yang goblok, yang minteri orang-orang yang pinter. Kan kapok kabeh, kan joambiar kabeh utek ya. Ini karena bro, media sosial Indonesia plus 62 itu keras sekali orang Indonesia itu. Ketimbang orang-orang luar negeri. Orang-orang luar negeri masih mau mendengarkan orang lain. Tapi orang plus 62 semuanya yang bukan bidangnya dibicarakan. Bukan ustadz ngustadz. Bukan kiai ngiai. Bukan ulama ngulama. Apa yang bukan bidangnya semuanya diterak. Sekarang saya tanya, apa hukumnya orang meninggal sesuai dengan syariat Islam? Apa hukumnya? Nggak paham. Nih, lo belajar pakai ini, pakai kitab-kitab lo kalau kurang tak umbrukin sampai mati sak lemari isinya kitab apa ya? Nih, kitab-kitab ini, nih kamu belajar dulu bukan untuk membunuh orang. Kitab ini kamu pelajari semuanya bukan untuk menyerang orang, menghakimi orang, dajjal, kafir atau bukan. Cukup kamu pahami dan amalkan. Karena isinya semuanya baik semua. Apa yang diperintahkan oleh Allah ada di sini. Apa untungnya kamu dulu ngaji? Gak ada sama sekali, gak ada manfaatnya sama sekali. Dok, gendok. Minta tolong buatkan kopi kakak. Gak ada manfaatnya sama sekali. Bisanya manfaat Anda itu cuma bacot-bacotan, kepuasan diri di media sosial. Fitnah sana, fitnah sini, sarah sana, sarah sini. Tapi sedikit pun bermanfaat pun tidak kamu buat agama, buat bangsa, buat negara. Sekarang sudah berani-beraninya kamu sebagai manusia sampah menolak jenazah yang sudah meninggal. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah, kelakuan manusia zaman sekarang. Ngakunya Islam, gila lu Ndrok. Ngakunya katanya tukbar takbir, nggak takut sama corona segala macem. Semua mati karena Allah. Watel omonganmu.
Isuk pasar sore warung. Saya tidak akan pernah takut sama corona karena takut gua adalah sama Allah. Karena kematian itu adalah takdir Allah. Gua tahu kematian itu takdir Allah, bro. Takdir itu sudah diputuskan sama Allah. Takdir itu sudah datangnya dari Allah, kematian itu. Dan berusaha memperjuangkan untuk hidup itu juga hukumnya wajib. Sekarang kalian masih hidup sampai detik ini, kok ada orang yang sudah gugur dalam melawan memerangi virus corona, meninggal. Jihad apa ngerampok? Lu pikir itu jenazah, lu pikir jenazah yang tukang ngelonte? Itu jenazah emang kau pikir anjing, babi, suka melacur, suka bermaksiat? Saya mau tanya, kalian memakamkan seorang pelacur, kalian memakamkan seorang yang berbuat zina, kalian memakamkan orang-orang yang tukang mabok-mabokan, yang sering membuat maksiat secara hormat. Sekarang giliran orang meninggal karena jihad virus corona, kalian tolak. Coba pikir, kalau itu dibalik terjadi, bahwa mayat itu adalah mayat Anda, mayat keluarga Anda, mayat saudara Anda, mau dimakamkan, ditolak oleh sekampung, ditolak oleh orang kampung. Apa itu dedikasi agama yang Anda telaah selama ini? Saya bisa jawab. Mana syariat Islam yang katanya kau bengkak-bengkokkan, kamu bengek-bengekkan, kamu teriak-teriakan? Mana syariat Islam? Mana syariat Islam? Mana syariat Islam? Sedangkan orang ingin melakukan secara syariat Islam, memakamkan jenazah saja, kamu tolak. Ternyata makamin jenazah manusia, tukang maksiat, tukang melacur, tukang lonte, tukang minum-minuman, tukang judi lebih terhormat ketimbang mereka meninggal karena akibat virus COVID-19. Tidak ada hormat sama sekali. Padahal itu mati karena mati syahid, mati karena melawan penyakit itu. Syahid itu matinya. Mati syahid, mereka berjuang. Ini orang-orang yang meninggal yang saat ini sedang dirawat. Mereka berjuang melawan penyakit itu, melawan corona, dan akhirnya gugur, meninggal, mambiar, mate, modiar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jihad melawan, dan matinya adalah mati syahid. Sekarang itu mayat dikirim ke kampung Anda usir. Waras? Waras nggak? Waras nggak? Kok si Paijo itu yang tukang minum-minuman, masang togel, suka melacur, meninggal kok kamu yasinin, kamu layatin segala macam? Pikir. Sedikit pun jangan pernah berpikir kalian menolak mayat yang terjangkit virus corona. Sedikit pun jangan kamu pikir, sedikit pun berpikir untuk menolak itu, jangan. Bila perlu kalau Anda punya mental, layat, walaupun layatnya radius 50 meter, radius 20 meter, layat tidak apa-apa. Insya Allah aman. Layat seperti biasa. Makamkan sesuai dengan syariat Islam. Walaupun bedanya dibungkus pakai plastik agar steril. Saya kasih tahu. Mayat itu kalau sudah meninggal, virus itu tidak akan menularkan. Karena semua dalam organ tubuh manusia yang sudah meninggal, sudah tidak ada penambah daya agar virus itu tetap hidup. Virusnya pun ikut mati. Dan itu pun sudah steril, dibungkus dalam plastik, tinggal dimakamkan. Kok Anda yang rewel? Saya berdoa semuanya. Saya akan doakan kalian semua yang menolak mayat-mayat para penjihad yang melawan virus corona, yang meninggal dimakamkan. Kalian kalau berani mengusir, saya akan sumpahin kalian kena azab. Kalian akan kena yang namanya virus corona. Saya doakan kalian semua. Kalau Anda melakukan hal seperti itu, Allah akan kasih virus corona terhadap Anda, biar Anda mendapatkan apa yang Anda tanamkan kepada orang lain. Saya sumpah itu buat Anda. Ingat, ini ijazah buat Anda ini. Orang-orang yang menanamkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Saya sumpahin kalian. Allah murka, kasih azab itu. Karena Anda menanamkan, menolak mayat yang
gugur karena mati syahid melawan virus corona, meninggal dimakamkan di kampung itu, dan kalian tolak, insya Allah Allah kasih azab, kamu turunkan virus corona buat Anda semua. Mati semua Anda, tidak apa-apa. Dan Anda akan merasakan diperlakukan seperti itu. Arwah Anda akan gentayangan tidak tenang, dan Anda akan masuk neraka. Bloto suko aku doain bloto suko. Ingat, kalian yang masih punya hati, kalian yang masih punya iman, sudah lakukan sesuai dengan syariat Islam. Apapun saudara-saudaraku, orang meninggal akibat virus COVID-19 atau corona, sejatinya mereka adalah mati syahid. Mereka melawan penyakit itu. Mereka melawan penyakit itu antara hidup dan mati. Ada yang selamat, bahkan ada yang mati. Setelah mati kalian masih sengsarakan jenazah tersebut. Kalian tolak, kalian hadang, kalian tidak perbolehkan. Kampung Anda kalau melakukan seperti itu kena azab, Allah kasih azab nanti. Saudaraku, saya berbicara keras sesuai dengan makom saya adalah untuk mengedukasi agar tidak terjadi, dan ini terakhir, tidak ada yang namanya mayat itu ditolak lagi. Alasan apapun itu tidak betul. Entah itu karena itu virus corona, entah itu apa, kalau dia meninggal tetap lakukan seperti umumnya manusia biasa meninggal. Anda kalau ingin melayat, layat pasrah sama Allah. Layat, jaga jarak tidak masalah. Layat-layat saja. Kalau takut 10 meter, 20 meter, yang penting ikut melayat, ikut mendoakan, sambung doa terus. Orang meninggal di alam kubur ini diproses terus. Apakah Anda itu tidak berpikir, ya Allah, kita ini manusia, kadang mati besok kita tidak tahu. Ada mayat ditolak. Coba kalau mati besok kamu, keluarga kamu yang mati besok. Gus, ra ono suarane, mungkin HP sampean keluar dulu nanti masuk lagi biar ada suaranya. Saudara-saudaraku semuanya, ingat apa yang ditanam oleh manusia hakul yakin, khun fayakun. Allah akan takdirkan, Allah akan tuaikan, Allah akan panenkan itu orang-orang yang menanam. Kalau kamu menolak mayat akibat virus corona, Anda pun nanti akan ditularkan virus corona, kamu mati tidak ada yang melayat. Dan itu sesuai azab dengan apa yang kau lakukan semasa hidup. Sedih sekali bro. Ada seorang mayat ditolak, dan ini harus diedukasi ke semua. Ini edukasi teman-teman. Teman-teman harus bagikan, setidaknya Anda buat statement tentang mayat virus corona. Mayat jenazah COVID-19, kalian mulai edukasi, kalian sampaikan kepada masyarakat semua di seluruh Indonesia. Ya. Kalau kalian masih pengen selamat, jangan pernah tolak mayat-mayat itu, jenazah-jenazah itu. Insya Allah Anda membagikan, Anda membuat statement di media sosial, membantu edukasi ini, insya Allah semua penyakit virus corona ditiadakan, tidak akan sedikit pun menyentuh Anda. Amin. Gak usah takut saudara sama virus corona. Kan saya sudah bilang, ini hanya kepanikan yang ada di media sosial. Wajar satu meninggal sekarang diviralkan zaman media sosial. Indonesia ini terdiri dari berapa? 270 juta manusia, saudara-saudara. Yang kena positif virus corona kurang dari 1.500. 1.500 orang. Itu ibarat laut, setetes pun tidak ada. Yang meninggal
juga baru 100 sekian. Ini sangat kecil sekali. Dan insya Allah, Allah tidak akan perpanjang wabah-wabah itu. Allah akan kasih umatnya meninggal secara husnul khotimah. Kematian-kematian mereka melawan virus. Kematian-kematian mereka jihad melawan penyakit itu. Dan meninggalnya pun mati syahid. Saudara-saudara, jadi Anda nanti setelah ini, live ini, Anda buat statement, Anda buat ketikan. Haram hukumnya menolak jenazah manusia yang sudah meninggal. Hukumnya adalah haram. Dan jika Anda menolak mayat-mayat virus corona untuk dimakamkan, Anda akan mendapat azab yang sangat pedih. Kenapa azab yang sangat pedih? Manusia terbuat dari tanah. Setelah manusia itu meninggal menjadi jenazah, dimakamkan, dikembalikan lagi ke tanah. Kalian mau menyetop untuk dimakamkan ke tanah lagi. Kalian sudah melawan sunatullah. Anda sudah melawan sunatullah. Anda sudah... Saya sampai tidak bisa bicara apa-apa. Saudaraku, berjanjilah setelah live ini Anda membuat statement itu. Sedikit pakai jari jemari Anda, insya Allah mendapat pahala. Kalau itu dibaca 10 orang, 10 pahala menghampiri Anda. Kalau dibaca status Anda tentang kebaikan itu dibaca 100 orang, akan 100 kebaikan datang kepada Anda. Kalau dibaca 1000 orang, 1000 kebaikan itu akan menghampiri Anda. Dan itu semuanya akan engkau panen. Jangan melawan sunatullah. Manusia ini diciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah. Di saat orang mau mengembalikan, orang meninggal, dikembalikan lagi ke tanah. Anda lawan, Anda berontak, Anda tolak, Anda melawan sunatullah. Azab yang pedih menimpa terhadap Anda. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.